Ya, halo guys, kembali lagi bersama AID YouTube channel. Nah, di konten kali ini kembali saya akan mereview menjelaskan tentang dunia insurance. Belakangan ini siapa yang udah terima email penawaran untuk konversi dari PPH Plus Pro atau PSS Plus Pro, baik syariah maupun konvensional, untuk dikonversi ke Pruwell Health? Siapa? Ayo, tunjuk jari siapa yang udah dapat emailnya. Ini katanya nggak bakal repricing lagi, Gus. Tapi ini karena ternyata kok repricing lagi. Nah, oke, ini kita akan bahas. Apakah premi asuransi kesehatan kamu akan naik lagi di tahun 2004 ini? Nah, buat kamu semua yang punya asuransi kesehatan, tonton ini sampai habis. Karena ini penting, guys. Di tahun 2023 yang lalu, hampir semua brand asuransi melakukan yang namanya repricing atau menaikkan harga premi mereka khusus untuk produk asuransi kesehatan yang mengcover sesuai tagihan atau S-Charge. Dan naiknya pun cukup bervariasi nih guys. Ada yang naiknya 30%, 40%, 70%, bahkan ada yang naiknya sampai 100%. Ada yang awalnya bilang tidak akan repricing. Ya, buat temen-temen nih, gue nggak mau ikut repricing deh. Kemudian mereka mencoba bertahan dengan premi yang lama. Bertahan, dan tidak sanggup. Dan akhirnya kena repricing juga. Jadi ikut repricing juga, ya. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan repricing ini? Ya, mari kita bahas sampai ke akar-akarnya. Inilah kebenarannya. Semua ini berawal di antara tahun 2017 ya sampai 2019, teman-teman. Di mana pada saat itu semua perusahaan asuransi di Indonesia berlomba-lomba menciptakan suatu produk yang fenomenal, yaitu produk asuransi kesehatan yang mengcover sesuai tagihan atau S-Charge. Wah, luar biasa kan? Ya, dulu yang PHS yang sebelum kartu S-Charge itu kan berdasarkan limit ya. Limitnya kalau ngelewatin itu berarti nombok gitu kan. Nah, kalau ini S-Charge sesuai tagihan rumah sakit. Wow, ya. Yang artinya kalau S-Charge itu, berapapun tagihan rumah sakitnya, itu pasti akan dibayarkan selama tidak melebihi limit tahunannya. Dan limit tahunannya pun diberikan sangat-sangat besar, yang jumlahnya sampai miliaran. Ya, ada yang dulu kan awalnya 3 miliar, yang terbaru ini yang Pro ini yang PPH Plus Pro, yang PSS Plus Pro itu yang sampai 4 miliar ya teman-teman. Gitu. Berbeda dengan asuransi kesehatan luar negeri yang menetapkan sistem co-payment atau bayar sebagian atau on risk ya per rawat inap ya per kejadian gitu. Sistem S-Charge yang ada di Indonesia itu memungkinkan setiap pasien melakukan perawatan tanpa bayar sepeser pun. Dan tanpa disadari, inilah yang menyebabkan si faktor X. Banyak agen asuransi menjelaskan bahwa alasan terjadinya repricing itu adalah karena inflasi biaya medis. Yes, itu memang benar. Faktor pandemik membuat orang lebih banyak berobat, dan rumah sakitnya sendiri dituntut untuk terus memberikan fasilitas terbaik, baik dari infrastruktur maupun penyediaan alat-alat barunya. Ini yang menyebabkan inflasi biaya medis menjadi tinggi. Lalu apakah perusahaan asuransi tidak pernah memprediksi ini? Semua ini seharusnya masih dalam perhitungan mereka tentunya. Tapi ada faktor X, ya. Faktor ini yang menjadi sebut sebagai faktor X, ya.
yang tidak pernah mereka duga dan tidak pernah mereka perhitungkan sebelumnya. Jadi kelolosan lah ibaratnya itu. Yaitu faktor fraud and overtreatment. Asuransi kesehatan S-Charge yang berkewajiban untuk membayarkan tagihan rumah sakit sesuai tagihan berapapun itu, teman-teman, ternyata memiliki celah untuk dieksploitasi oleh oknum rumah sakit. Singkatnya gini deh, buat kalian nih ya, yang pernah rawat inap di rumah sakit, pernah nggak nih teman-teman merasa misalkan kalian cuma sakitnya di perut ya, misalkan di perut nih, tapi kalian dicek sampai semua anggota badan dicek ya, dan juga pemeriksaan lab ya yang seharusnya tidak usah dilakukan ataupun kalian seharusnya tidak usah dikasih obat ya, ini tapi dikasih dalam jumlah yang over ya, yang banyak. Pernah nggak teman-teman? Ya, mungkin pernah ya, mungkin teman-teman nggak sadar atau teman-teman sadar ya. Inilah yang namanya overtreatment. Yang pernah merasakan ya, boleh dong komen di bawah ya, di kolom komentar ya. Dan parahnya, eksploitasi ini semakin lama semakin banyak dilakukan dan tidak hanya dilakukan oleh oknum rumah sakit, teman-teman, tapi juga dilakukan oleh oknum nasabah. Tidak sedikit nasabah yang mungkin bertanya ke agennya ya, bagaimana cara mereka medical check up agar bisa diatur deh ya rawat inap. Jadi seolah-olah padahal cuma medical check up nih, tapi supaya diklaim kan harus rawat inap tuh ya. Jadi diaturin deh supaya jadi rawat inap dan di cover oleh asuransi. Nah, itu teman-teman. Hal ini yang menyebabkan kenaikan angka klaim yang sangat-sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir ini. Dan ini yang menyebabkan repricing, teman-teman. Dan kejadian ini menimpa pada semua brand perusahaan asuransi, ya, semua brand, tanpa terkecuali, teman-teman. Ya, jadi nggak ada tuh, kita mah di brand ini nggak ada naik tuh. Nggak, semua akan naik. Ya, seragam semua. Kalau nggak naik, tinggal tunggu perusahaan itu bertahan berapa lama. Oke, ya karena mereka semua memiliki produk yang sama, yang S-Charge, jadi semuanya akan mengalami masalah dan kepahitan yang sama. Apakah perusahaan asuransi kecolongan? Yes, kecolongan. Dalam hal ini kecolongan ya, betul-betul. Tapi apakah perusahaan asuransi akan diam-diam saja ya dan membiarkan repricing terus-menerus terjadi? Tentunya tidak. Ya. Prudential sebagai perusahaan asuransi dengan market share paling banyak di Indonesia mulai berpikir bahwa mungkin inflasi itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Tapi fraud dan overtreatment itu adalah hal yang bisa dikendalikan. Maka mereka mulai mengajak rumah sakit di seluruh Indonesia untuk tergabung dalam jaringan yang namanya True Priority Hospital. Isi dari kesepakatan ini adalah rumah sakit harus ada transparansi dalam biaya sewajarnya dalam bentuk buku tarif. Ya, kalau ini kurang lebih seperti kita masuk restoran nih ya. Itu kan ada lebih enak kalau ada menu kan, buku menu ya. Di situ kan ada daftar harganya di buku menunya. Sebagai timbal baliknya, Prudential memberikan layanan cashless, jaminan ketersediaan kamar, dan paling kerennya ini, nasabah dapat dipulangin duluan sebelum jaminan akhirnya diterbitkan. Semua ini dilakukan agar nasabah itu lebih banyak memilih True Priority Hospital untuk tempat perawatannya. Dan rumah sakit yang belum bergabung itu akan memutuskan untuk segera bergabung. Maka repricing itu bisa dikendalikan, teman-teman. Langkah ini cukup efektif, di mana hari demi hari itu semakin banyak rumah sakit yang bergabung dalam jaringan True Priority Hospital. Namun, melobi ratusan rumah sakit di seluruh Indonesia itu bukan pekerjaan yang bisa dilakukan dalam hitungan minggu atau bahkan hitungan bulan, teman-teman. Dan ini tidak berimbang dengan kecepatan kenaikan angka klaim yang semakin tinggi tiap harinya. Maka Prudential harus memikirkan suatu cara yang lebih cepat.
Dan di 1 April 2024, ya, yang kemarin, Prudential itu meluncurkan tidak hanya produk, tapi sebuah sistem yang mungkin tidak semua brand asuransi bisa lakukan. Sistem itu diberi nama dengan Pruwell. Sistem ini simpel, intinya cuma 3. Yang pertama, nasabah yang melakukan klaim di jaringan Pru Priority Hospital, biaya asuransinya akan naik sewajarnya, seperti biaya asuransi pada umumnya. Yang kedua, nasabah yang melakukan klaim di luar jaringan Pru Priority Hospital akan mengalami kelonjakan biaya asuransi yang cukup signifikan di tahun depannya, teman-teman. Namun itu akan kembali normal apabila di tahun berjalan kembali melakukan klaim di jaringan Pru Priority Hospital. Jadi, disarankan teman-teman yang sebagai pasien, pilih-pilih juga nih rumah sakit yang sudah jadi member Pru Priority Hospital belum nih. Kalau belum, disarankan masuklah ke rumah sakit yang sudah jadi member Pru Priority Hospital. Begitu, teman. Ya. Yang ketiga, nasabah yang tidak melakukan klaim sama sekali di tahun tersebut, maka kenaikan biaya asuransinya di tahun depan akan didiskon 5-20%. Prinsip ini dinamakan risk-based pricing atau kenaikan harga berdasarkan resiko. Sekaligus menjawab keluhan nasabah yang bilang, saya kan tidak pernah klaim, kenapa saya juga dikenakan repricing? Dengan prinsip ini, jauh lebih fair. Setelah ini, ya, Prudential akan mulai mengirimkan surat penawaran seperti ini, ya, yang isinya adalah mengajak para nasabahnya yang memiliki kartu kesehatan tipe S-Charge atau sesuai tagihan untuk dikonversi ke kartu baru di Pruwell, yang namanya Pruwell Health. Ya. Dengan harapan semakin banyak pemegang kartu Pruwell, sistem ini bisa semakin berjalan. Nasabah merasa lebih fair, rumah sakit yang belum bergabung itu segera bergabung ke dalam jaringan Pru Priority Hospital. Dan pada akhirnya, repricing itu bisa dikendalikan. Apakah sistem ini akan berhasil? Mari kita lihat bersama. Yang jelas, Prudential ada melakukan sesuatu dan dengan kekuatan market share asuransi kesehatan terbanyak di Indonesia. Prudential ingin mengajak nasabahnya secara beramai-ramai untuk turut serta dalam mengendalikan masalah repricing yang sedang terjadi di industri asuransi sekarang ini. Menurut kamu gimana dengan langkah yang diambil oleh Prudential ini? Ketik dong di kolom komen ya, di bawah ini. Dan jangan lupa like dan share video ini kepada yang membutuhkan. Dan buat kalian yang baru nonton konten ini, jangan lupa subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel, guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!